Beberapa hari terakhir saat ini ya, memang kita tahu dari sosial media bahwa banyak terjadi kasus pelanggaran dalam membangun properti, baik itu hotel, villa, restoran, dan lain-lain. Maka daripada itu, Pemprov dan Pemkab Badung ya, saat ini sedang concern akan legalitas atau mengawasi akan bangunan-bangunan liar di Bali. Jika mau membeli villa di Bali, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu legalitas, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, ketika kita enak mempunyai villa, mempunyai hotel, restoran, nah kita lagi enak-enaknya nih mendapatkan income. Nah, sedang ramai-ramainya tamu yang datang, penghasilannya juga sedang tinggi-tingginya, tahu-tahu datang pengecekan dari pemerintah, kemudian kita tidak bisa menunjukkan izin. Ini kan sangat disayangkan sekali. Akhirnya bangunan kita dibongkar, yang rugi juga kita sendiri. Halo sahabat Samani, bertemu kembali dengan kami di channel Miraland Bali. Untuk saat ini kita akan membahas insight baru di Samani News mengenai properti, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan di Bali. Untuk pembahasan kali ini, banyak hal yang harus kita pelajarin mengenai perizinan dan legalitas yang ada dan yang berlaku di Indonesia, khususnya untuk di Bali. Nah, untuk membahas permasalahan ini yang sangat-sangat tren menjadi perhatian dari para investor, bersama saya telah hadir narasumber kami, Bapak Wayan, selaku Direktur dari Miraland Bali. Selamat datang Pak Wayan. Terima kasih Pak Darius. Baik Pak Wayan, kita langsung saja untuk pertanyaannya. Ini kan lagi hangat-hangatnya ini Pak. Ya, apa sih menurut pendapat Bapak ini untuk yang kasus yang sangat-sangat hangat terjadi belakangan ini untuk masalah legalitas dalam hal dunia properti atau pariwisata, dalam hal pembangunan yang ada di Bali ini sendiri? Iya. Ya, beberapa hari terakhir saat ini ya, memang kita tahu dari sosial media bahwa banyak terjadi kasus pelanggaran dalam membangun properti, baik itu hotel, villa, restoran, dan lain-lain. Itu terjadi secara masif di Bali. Maka daripada itu, Pemprov dan Pemkab Badung ya, saat ini sedang concern akan legalitas atau mengawasi akan bangunan-bangunan liar di Bali. Nah, hal ini tentu bertujuan untuk menertibkan ya, dan untuk juga menjaga agar masa depan Bali itu tetap bagus ya. Nah, beberapa kasus yang terjadi, seperti misalnya terjadinya pembongkaran ya, villa, hotel, restoran, homestay di salah satu pantai di Bali ya, yang cukup terkenal, di mana para investor juga banyak dari luar, orang asing ya. Nah, ketika cek perizinan, ternyata tidak bisa menunjukkan izin yang lengkap, dan ternyata juga tanahnya dibangun di zona hijau. Kemudian ada beberapa hal yang lebih penting lagi, bahwa tanah itu sebenarnya tanah milik pemerintah. Ya, nah hal ini kan jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada di Bali. Nah, maka daripada itu saya menghimbau kepada para investor, bapak-bapak, yang ibu-ibu yang ingin berinvestasi di Bali, jika mau membeli villa di Bali, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu legalitas, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Nah, ketika kita enak mempunyai villa, mempunyai hotel, restoran, nah kita lagi enak-enaknya nih mendapatkan income. Nah, sedang ramai-ramainya tamu yang datang, penghasilannya juga sedang tinggi-tingginya, tahu-tahu datang pengecekan dari badan dari pemerintah, kemudian kita tidak bisa menunjukkan izin. Ini kan sangat disayangkan sekali. Akhirnya bangunan kita dibongkar, yang rugi juga kita sendiri. Nah, begitu kurang lebih. Oke, berarti untuk kasus yang ada saat ini ya Pak Wayan, banyak juga bangunan-bangunan liar yang berdiri di Bali ini berada di tanah untuk zona ruang terbuka hijau, begitu ya Pak Riyad, Ya, Pak Wayan, ya, yang ya, banyak ya, yang betul, ya. terjadi. Ruang terbuka hijau ini seperti apa sih sebenarnya Pak yang harus diketahui oleh para sahabat Samani ini peruntukannya begitu Pak? Nah, kalau zona hijau namanya ya, dalam istilah apa namanya, zona apa dalam Perda RDTR namanya. Ya, jadi zona itu ada beberapa zona, hijau, kuning, dan merah ya. Kemudian yang hijau ini sebenarnya itu ruang terbuka. Jadi ini tujuannya untuk menjaga atmosfer supaya lingkungan tetap hijau, supaya tidak penuh semuanya pembangunan. Nanti kalau misalnya dalam satu wilayah, misalnya desa, kota, atau negara malah gitu, kalau terlalu banyak atau bangunannya, jadi tidak ada ruang hijau, kan ini tidak bagus untuk kesehatan. Nah, jadi pemerintah itu sudah membuat aturan. Artinya kalau zona hijau itu tidak boleh ada bangunan. Nah, ini harus dicek dulu sebelum kita membangun. Begitu. Oke, baik Pak. Sangat menarik sekali ya Pak ya mengenai hal-hal penentuan zona ini dalam pembangunan properti ke depannya. Kita benar-benar harus memperhatikan legalitasnya itu berarti Pak ya, betul? Ya, itu sangat penting sekali. Nah, Pak Wayan, tadi kita sedikit berbicara mengetahui untuk masalah peraturan daripada legalitas untuk zonasi dari tanah yang boleh dibangun ya Pak ya. Nah, ya hal ini tidak terlepas dari efek samping apabila terjadi pembongkaran untuk para pekerja ataupun investor yang telah membangun properti di daerah yang ibaratnya perizinannya kita bilang melanggar ya Pak ya. Itu bagaimana dampaknya Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau terjadi pembongkaran ya, seperti beberapa hari yang lalu, itu puluhan hotel dan villa itu dibongkar. Dampaknya yang pertama yaitu bagi pekerja. Nah, itu mungkin ratusan ya pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Nah, mereka kehilangan pekerjaan untuk hidup mereka, biaya hidup mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang akan dirugikan yaitu investor. Nah, investor ini mereka sudah mengeluarkan banyak uang, mungkin miliaran, malah ada yang ratusan miliar untuk berinvestasi. Nah, terutama bagi investor asing. Nah, mereka akan memberikan nilai yang negatif terhadap sistem investasi Bali ke depan. Nah, dengan adanya hal ini tentu mereka akan menyebarkan berita ini kepada teman-teman mereka sesama investor, sehingga ke depan orang yang ingin investasi di Bali ini semakin khawatir, semakin takut, dan akhirnya semakin berkurang. Efeknya juga kita di Bali tidak akan gampang mendapat seorang investor untuk di masa yang akan datang. Nah, kita berbicara untuk dari sisi investor nih Pak. Ya. Bali ini banyak juga investor, bukan hanya WNI, ada juga ya Mbak, seperti Bapak sampaikan adalah investor yang dari asing ya Pak ya, atau kita bilang WNA gitu yang ya. Nah, apa sih Pak yang harus benar-benar diketahui, yang dipelajari bagi investor asing untuk perizinan ini dalam mereka berinvestasi dalam, ya kita bilang untuk di dunia properti, bahwa mereka mendirikan sebuah hotel, kafe, ataupun villa atau homestay di Bali ini sendiri,
Apa yang mereka harus ketahui sendiri? Ya, yang pertama, kalau saran saya untuk investor khususnya asing, juga termasuk WNI ya. Nah, apa yang harus mereka ketahui sebelum mereka berinvestasi di Bali? Yang pertama, mereka harus berkonsultasi dengan orang yang tepat ya. Misalnya pengembang yang sudah terpercaya, kemudian notaris, dan agen-agen properti yang sudah berpengalaman. Ada beberapa hal yang harus menjadi catatan. Yang pertama yaitu legalitas. Legalitas ini sangat penting. Nah, bagaimana status daripada tanah tersebut ya. Kemudian tanahnya itu apakah hak milik, apa HGB. Zonasi itu apakah hijau apa kuning. Kalau hijau kan ruang terbuka tidak boleh dibangun ya. Betul sekali, Nah, Pak. kita harus memastikan itu zonasi itu kuning. Jadi memang untuk perumahan. Nah, kemudian perizinan ya, IMB atau PBG ya, itu apakah sudah keluar apa enggak. Untuk Miraland sendiri ini kan kita bergerak di dunia properti, Pak, dalam hal pembangunan villa ya Pak ya. Bagaimana Pak perizinan dari Miraland ini sendiri, Pak? Ya, kalau masalah Miraland, kita adalah sebuah perusahaan pengembang ya, yang memang spesialis mengembangkan di sektor villa, villa kompleks. Nah, Miraland itu sudah berdiri sejak 2003, jadi sudah sangat berpengalaman di dalam dunia properti. Nah, kita terus menyempurnakan akan produk-produk kita, properti kita, untuk bisa mengikuti tren yang ada, bisa memenuhi keinginan daripada para investor yang terus semakin meningkat ya, di Bali ya. Jadi masalah Miraland ya, itu kita adalah pengembang yang resmi, terdaftar, kita mempunyai izin yang lengkap, kita mempunyai bangunan sendiri ya. Jadi kita tidak ngontrak ya, seperti ada beberapa pengembang yang ternyata ngontrak ya. Nah, kita bangunan sendiri dan kita sudah berpengalaman puluhan tahun di Bali. Jadi Miraland sudah tidak perlu diragukan lagi legalitasnya. Berarti paling tidak bisa dikatakan kepada sahabat Samani ini Pak bahwa track record dari sebuah perusahaan developer kita ataupun yang mereka berinvestasi, yang ingin berinvestasi di Bali ini sendiri harus di cross check ya Pak ya. Jadi kurang lebih untuk sahabat Samani, kalau misalnya mereka mau berinvestasi di Bali ini, mereka harus tahu juga developernya siapa, track recordnya bagaimana gitu Pak ya, dan legalitasnya untuk proyeknya sendiri ataupun kantornya sendiri begitu Pak maksudnya. Ya, betul. Jadi jika ada sahabat Samani yang mau nanya-nanya, yang mau investasi di Bali, jadi jangan ragu-ragu datang ke Miraland. Kantor kami selalu terbuka untuk Anda, siap membantu Anda untuk berinvestasi di Bali. Baik, ini lagi ada sebuah kita bilang tren isu juga ini Pak Wayan ya, yang sedang beredar di sosial media ataupun di portal-portal media yang pernah saya baca, yang seliweran lah kita lihat bahwa Bali ini bisa dengan adanya kasus-kasus pembongkaran properti yang ada di Bali, baik itu villa, homestay, restoran atau kafe ataupun maupun hotel. Jadi Bali itu berimage itu anti investor. Apakah ini benar Pak menurut Pak Wayat? Sebenarnya itu tidak benar ya. Jika ada pembongkaran oleh pemerintah, misalnya pembongkaran villa dan lain villa, hotel, restoran dan lain-lain itu dari pemerintah,
itu tidak betul bahwa kita itu anti investor asing ya. Bukan. Ini hanya masalah regulasi saja. Kita di Bali itu selama ini sudah sangat terbuka untuk investor, baik WNI, WNA, selama mereka mengikuti aturan yang ada. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan properti dan investasi kita ke depan. Kalau kita sudah mengikuti akan regulasi yang ada ya, baik status tanah, misalnya hak milik seperti tadi HGB, kemudian izin sudah ada, kemudian didukung oleh notaris yang resmi gitu ya, ya. notarisnya, Perizinan dari lingkungan juga. betul. Nah, semua sudah lengkap, itu kita kan bisa tidur tenang sebagai pemilik atau sebagai investor. Nah, kalau sudah semuanya kita dapatkan legalitasnya itu, maka daripada itu yakin tidak ada masalah. Hanya saja yang perlu dicatat dalam hal ini, kadang-kadang sesuai dengan pengalaman, pastikan Anda ketemu dengan orang yang tepat. Ya, karena banyak saat ini di Bali banyak orang yang memberikan penawaran kemudahan, penawaran harga murah, proses mudah dan lain sebagainya, di mana mereka tidak mempunyai otoritas untuk itu. Nah, pastikan kita menemui orang yang tepat. Betul. Misalnya pengembang yang track recordnya baik. Kemudian notaris juga yang mempunyai track record yang bagus. Nah, kemudian developer ya, pemborong misalnya ya, track recordnya juga bagus. Jadi saya yakin itu tidak akan terjadi masalah ke depan. Oke. Menurut Pak Wayan, pendapat Pak Wayan secara global nih Pak, secara umum, apakah ada kemungkinan akan terjadi lagi untuk misalnya kasus-kasus pembongkaran villa ataupun properti yang ada di Bali ini, Pak? Ya, kalau saya melihat saat ini, ya Pemprov Bali ya sangat concern sekali terhadap tata ruang ya. Nah, saat ini banyak yang sudah masuk dalam pengawasan. Jadi ada beberapa bangunan yang saya rasa posisinya itu ngeri-ngeri sedap loh Pak Darius. Ya. Nah, karena di saat gencarnya Pemprov Bali saat ini untuk mengawasi bangunan-bangunan ilegal di Bali, itu menjadikan banyak investor saat ini ngeri-ngeri sedap, tidurnya tidak nyaman. Mereka bertanya-tanya, jangan-jangan villa saya dibongkar, jangan-jangan hotel saya dibongkar. Apa yang harus saya lakukan? Nah, banyak itu sekarang. Nah, maka daripada itu, saya himbau sekali lagi kepada para calon investor untuk memastikan mengikuti aturan, mengikuti regulasi yang ada di Bali, begitu. Berarti secara garis besar nih Pak Wayan ya, bahwa kemungkinan akan ada terjadi lagi, tapi kita kan belum tahu ya Pak ya, karena Pemprov dari Bali ini sendiri sangat konsen dengan untuk melihat perizinan dari properti yang berdiri di wilayah Bali ini apakah sesuai dengan legalitasnya atau tidak, betul ya Pak ya. Nah, berarti bisa kita tarik benang merahnya sebaiknya bahwa dalam berinvestasi, dalam mendirikan sebuah bangunan yang ada di Bali ini, ikutilah regulasi atau perizinan yang berlaku Pak ya. Bukan hanya di Bali tapi termasuk di Indonesia juga. Karena kita lihat juga bahwa pemerintah Indonesia sangat mensupport pemerintah daerah yang menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan legalitasnya gitu Pak ya. Baik Pak Wayan, sebelum kita tutup podcast kali ini, apa ini Pak
pesan dari Pak Wayan kepada sahabat Samani dalam hal berinvestasi di Bali, Pak? Pesan saya sangat sederhana ya. Berinvestasilah di Bali dengan aman. Jangan hanya mengejar keuntungan yang tinggi. Ya. Kita harus mengikuti aturan dan regulasi yang ada. Bukan hanya semata untuk perlindungan hukum kita sendiri, tetapi juga untuk penataan Bali ke depan yang lebih baik. Jadi lingkungannya Bali, Iya. adat istiadat budaya Bali juga, Ya. adat lingkungan ini tetap terjaga, betul ya Pak ya? Betul ya. Jadi saran dari Pak Wayan bahwa berinvestasi, lihatlah dari properti yang Bapak Ibu inginkan, legalitasnya bagaimana, ataupun perizinannya bagaimana, dan lakukanlah perizinan dengan baik, sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya untuk Bali. Jadi, kedepannya kita memiliki investasi itu dengan nyaman dan berkelanjutan ya berarti Pak ya, untuk masa depan kita dan bisa diwariskan, betul kan Pak? Ya, hidup Ya. kita menjadi nyenyak. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Wayan atas waktunya dan masukannya dalam Insight Samani News pada kali ini. Semoga para sahabat Samani sangat puas mendengar penjelasan dari Pak Wayan. Oke, sahabat Samani, cukup sekian podcast dari Miralen pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Miralen Bali. Sampai ketemu di podcast berikutnya.